Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
Biar mulut kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biar hati kami meninggikan nama-Mu. Sungguh ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Ketika kami hendak memberitakan dan mengatakannya, sungguh terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau yang mengangkat kami dari lumpur dosa, menerima, mengasihi kami apa adanya. Engkau yang memberikan hidup yang baru kepada kami, hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan? Selain dengan menyembah-Mu, selain dengan memuji-Mu, selain dengan menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika hari-hari ini kami terlena dengan setiap pergumulan, dengan setiap kesibukan kami, sehingga kami melupakan apa yang menjadi panggilan kami yang Kau telah tetapkan. Bapa, saat ini kami mau kembali kepada-Mu. Kami mau kembali mengerjakan panggilan-Mu atas hidup kami. Kami mau menjadi rumah doa-Mu. Ini kami ya Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Rumah
setiap kami Bapa. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekarang kamu katakan jadikan setiap kami Tuhan. Jadikan aku Rumah doamu Tuhan. rumah doamu Agar setiap kami agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari setiap kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini isi hati kami Tuhan. Senang umatmu datang menyembah. Kami mau berdiri Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini sembah kami padamu. Kita lamanya namanya Sen. Kami mau menyembah Tuhan. Semoga yang pernah Pakai setiap hidup kami. Kita namanya namamu. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami. Kita namanya Sen. Bagi setiap kota-kota kami Tuhan. Bagi setiap cengkeh-cengkeh kami Tuhan. Bagi setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Kita namanya namamu. Kita namanya Yes, Lord. Mari sama-sama katakan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu Tuhan. Rumah doamu. Amin. Agar semua suku bangsa, yes, Lord, datang
menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah.
kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu. Kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu Yesus. Kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu Yesus. Kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagi-Mu Yesus. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang-orang yang bersungguh hati, yang merindukan hadirat Allah. Dan kami juga percaya bahwa hadirat-Mu nyata di dalam hidup setiap kami. Hadirat-Mu nyata di tempat ini, hadirat-Mu juga nyata atas setiap rumah-rumah jemaat-Mu. Di mana 2-3 orang sepakat meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Roh Kudus, Engkau akan memenuhi hati mereka. Biar sungguh-sungguh ada hati yang baru. Ada nyanyian pujian yang baru yang keluar dari lidah bibir mereka. Dan mengagungkan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Tuhan, malam hari ini kami buka hati untuk Tuhan berbicara lewat firman-Mu. Beri momen revival, worship malam hari ini. Sebelum kami berdoa, melihat kebangunan rohani terjadi atas kota-kota kami. Di mana kami berada, kami rindu kebangunan rohani terjadi atas hidup kami terlebih dahulu. Roh Kudus, kerjakan sesuatu yang besar. Jadikan setiap kami tawanan Roh-Mu. Urapi firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Halo, shalom semuanya. Apa kabar? Dan saya percaya tiap Anda dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia menyertai Anda semua yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan tayangan ini. Sungguh sukacita bisa berada di depan Anda semua malam hari ini. Kalau malam hari ini bisa terjadi, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, Tuhan kasih hati di dalam hati saya. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang rindu terjadi pemulihan yang besar atas setiap kota-kota di mana Anda berada hari ini. Dan ketika saya menangkap hati Tuhan itu, saya mengalami lawatan yang luar biasa. Bahkan dalam minggu-minggu terakhir ini, saya semakin dibawa dekat kepada hati Tuhan. Hati yang penuh belas kasih. Hati yang sangat merindukan sebuah api kebangunan rohani terjadi dimanapun kita berada. Saya masih ingat betul firman Tuhan di dalam Yeremia. Firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Firman ini mungkin sudah tidak asing bagi kita. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Seberapa besar kita seringkali berdoa buat kota kita. Justru di masa-masa seperti ini, pernah gak kita dari lidah bibir kita mengucapkan berkat atas kota kita? Pernah gak kita di dalam doa-doa kita selalu memohonkan berkat kepada Tuhan atas kota di mana kita berada hari ini? Doa-doa kita itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Doa-doa kita ini akan sangat memberkati kota di mana kita ada. Sebab firman Tuhan jelas berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang.
Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya, kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita. Usahakan kesejahteraan artinya setiap dari kita punya tanggung jawab untuk bangkit. Setiap dari kita punya tanggung jawab untuk kota kita. Kita nggak bisa tinggal diam, kita nggak bisa diam saja. Kita harus bangkit, kita harus usahakan kesejahteraan kota itu. Bahkan firman Tuhan juga katakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Kata buang ini konotasinya bagi banyak orang selalu yang negatif. Dibuang itu artinya nggak enak. Identik dengan apa yang nggak kita sukai. Identik dengan zona nyaman yang dikoyak. Identik dengan sesuatu yang kita anti mungkin. Nggak suka. Tapi kita mesti lihat siapa yang mengatakan. Kalau Tuhan yang berkata, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, maka artinya dimanapun kita berada hari ini, itu adalah sebuah privilege untuk kita berada di sana. Di kota-kota dimanapun, entah itu kabupaten, entah itu kota madya, bahkan entah itu mungkin kecamatan. Dimanapun engkau berada hari ini, tidak ada kota besar dan kota kecil di hadapan Allah. Yang ada di hadapan Allah adalah hati yang besar untuk berusaha mensejahterakan kota itu. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan mau kita mengusahakan kesejahteraan kota tempat di mana kita berada sekarang. Suka nggak suka, mau nggak mau, setiap kita harus ambil beban, harus ambil tanggung jawab, harus bangkit. Karena firman Tuhan jelas, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Karena kebangunan rohani kota adalah kebangunan rohani kita. Tahukah bahwa setiap kita Tuhan tetapkan, Tuhan pilih untuk menggenapi rencana Allah. Gak ada kata kebetulan di dalam kamusnya Tuhan. Bahkan ketika mungkin hari ini engkau studi di kota yang bukan kotamu. Mungkin engkau bekerja di kota yang bukan kota kelahiranmu. Tuhan punya rencana. Pernah gak kita berdoa kepada Tuhan, memohonkan berkat turun atas kota di mana kita berada hari ini. Dan gak peduli apapun keadaan kita saat ini, jika Tuhan memilih kita untuk berada di sebuah kota, maka Tuhan yang akan mengurapi kita dan akan menggenapi firman-Nya melalui kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi orang yang berdampak walau hidup kita terdampak. Dan saya percaya bahwa di masa-masa seperti ini banyak orang terdampak oleh pandemi. Tapi justru ketika kita terdampak, hidup kita harus semakin berdampak buat kota. Kita buka sama-sama firman Tuhan. Di mana Tuhan itu banyak berbicara di dalam kehidupan saya. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita siapkan catatan kita siapkan Alkitab kita. Biar sungguh-sungguh firman Tuhan ini boleh menjadikan hati kita mengalami kebangunan rohani. Yang setuju katakan amin. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan seperti ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Kita garis bawahi dulu. Datang firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Malam hari ini kita ganti nama Yunus dengan nama kita. Datanglah firman Tuhan kepada saya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap dan melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Lalu kita loncat ke ayat ke-12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi.
Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kemudian mereka mengangkat Yunus, ayat 15, lalu mencampakkan ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sebuah peristiwa yang menarik bagaimana ketika Tuhan berfirman kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, berdoalah bagi kota itu, lakukan sesuatu. Tetapi apa yang dilakukan Yunus justru ketika dia dapat firman Tuhan itu, justru ia malah lari menjauh. Dari firman Tuhan ini kita bisa lihat ketika Tuhan memberi kita panggilan, maka sebetulnya kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan panggilan itu. Bukan malah kita lari, bukan malah kita itu antipati, bukan malah kita nggak tertarik kepada hal itu. Sama yang dilakukan Yunus. Justru ketika Tuhan itu memanggil kita, kita harus mengambil sebuah kesepakatan untuk mengambil beban tanggung jawab mengerjakan hingga selesai. Kalau Tuhan sudah meletakkan satu tanggung jawab di dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan mengganti kepada orang yang lain. Adakah yang lebih hebat dari Yunus waktu itu? Oh, saya rasa ada. Adakah orang-orang yang mau selain daripada Yunus yang diutus Allah? Selalu jawabannya pasti ada. Sama ketika saya dapati, adakah yang mau dipakai Tuhan? Ada yang berkata, enggak. Tapi juga ada orang-orang yang berkata, aku mau Tuhan. Selalu ada orang-orang yang bisa menggantikan kita sebetulnya. Di dalam sebuah panggilan, di dalam sebuah tanggung jawab yang Tuhan sudah letakkan di dalam kehidupan setiap kita. Tapi ketika Tuhan itu mempercayakan sesuatu, maka Tuhan itu mau kita yang bergerak. Bisa nggak sih Tuhan itu menempatkan orang lain di dalam posisi Anda hari ini? Bisa. Tapi kalau hari ini Anda berada di dalam satu posisi, itu karena Tuhan mau Anda yang mengerjakan. Begitu juga di dalam diri kita, termasuk semua orang-orang yang merasakan bahwa kebangunan rohani kota bukan tanggung jawabnya. Ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah tanggung jawab kita. Tuhan sudah meletakkan tanggung jawab di dalam diri kita sama seperti Tuhan meletakkan tanggung jawab kepada Yunus. Tanggung jawab untuk kita berdiri bagi kota kita, untuk kita berdiri bagi keluarga, untuk kita berdiri bagi visi gereja kita, bagi hal-hal yang Tuhan beri dan percayakan di dalam hidup kita, kita harus berdiri. Dan dari Yunus ini kita belajar mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Tuhan mau ajarkan kepada Yunus untuk Yunus ini bisa berdiri bagi kota Niniwe. Walau Yunus sendiri mungkin hidupnya terdampak oleh kota Niniwe. Mungkin ada orang-orang yang aku seharusnya nggak mau di kota ini. Maunya di kota ini tapi karena tuntutan pekerjaan aku harus diutus ke kota ini. Nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Bangkitlah. Ambillah peran bagi kota di mana engkau berada saat ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Yunus ini? Bagaimana kita ini bisa berdampak bagi kota kita? Yang pertama, fokuslah kepada hati Tuhan, bukan hati kita. Karena Yunus ini selalu berfokus kepada hatinya, bukan hati Tuhan. Orang yang fokusnya kepada diri sendiri, hatinya sendiri akan selalu berkutat dengan kekecewaan dan keegoisan. Selalu berkutat di dalam hal itu. Yunus fokus kepada hatinya yang kecewa karena Niniwe. Mungkin kota Niniwe pernah menyakiti dia. Pernah menyakiti keluarganya, orang tuanya, kakek neneknya. Mungkin ada keturunan-keturunannya. Dan mungkin kota ini melakukan kejahatan di hadapan Tuhan sehingga Yunus ini gak suka lihat kota Niniwe. Hatinya gak tergerak untuk memberkati kota ini. Ini kota penuh dosa. Buat apa aku harus berdoa melepaskan berkat buat kota ini. Fokus hati Yunus itu begitu membenci Niniwe.
Kita lompat kepada Yunus pasal yang keempat. Ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, lihat. Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu Yunus? Jawab Yunus, layaknya aku marah sampai mati. Perhatikan Bapak. Begitu kecewanya atas kota Niniwe. Sampai ketika Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Oh, selayaknya aku marah. Dan akan kubawa kemarahanku sampai mati. Akan kubawa kemarahanku sampai mati. Begitu bencinya. Karena fokus hati Yunus ini kepada hatinya. Oh, aku kecewa, gak bisa. Gak mungkin aku bisa berkati kota ini. Aku terpaksa ada di sini. Mana bisa aku memberkati kota ini. Tapi lihat, ini hati Tuhan. Di ayat ke-10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau enggak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Ayat ke-11, bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Lihat, ini hati Tuhan. Hati Tuhan atas Niniwe, yang di satu sisi hati Yunus itu begitu membenci Niniwe, tapi di satu sisi hati Tuhan itu begitu mengasihi Niniwe, begitu mengasihi orang-orang yang ada di dalam Niniwe. Bahkan kasih Tuhan itu luar biasa, Bapak. Kasih Tuhan kepada Niniwe ini begitu jelas, dia gambarkan Niniwe ini adalah kota yang besar yang berpenduduk 100 sekian orang yang gak bisa bedakan tangan kiri dan tangan kanan ternaknya. Oh, Tuhan Yesus itu mengenal setiap kita. Tuhan Yesus itu begitu mengenal kota kita. Tuhan Yesus itu begitu mengenal penduduk yang ada di dalam kota. Yesus itu begitu mengenal, dia gambarkan, oh Niniwe seperti itu. Ini hati Tuhan, Tuhan begitu detail sekali mengenal kota Niniwe. Sama seperti ia detail mengenal kita. Allah itu mengenal kita dengan sangat detail. Bahkan ketika berjumpa dengan kita secara pribadi, oh Allah itu akan dengan pede menyebut nama kita. Karena dia mengenal detail hidup kita seperti apa. Dia mengenal setiap penduduk kota di mana kita berada. Fokus kepada hati Tuhan, jangan hati kita. Kalau kita hanya berfokus kepada hati kita, maka kita nggak akan pernah berusaha mengambil tanggung jawab untuk berdoa kepada Tuhan. Minta kebangunan rohani terjadi atas kota kita. Minta kebangunan rohani terjadi dimanapun kita berada hari ini. Fokus hati Tuhan. Ketika Tuhan letakkan hatinya di dalam hati saya. Oh, saya percaya bahwa hari ini saya melihat kebangunan rohani akan terjadi di kota-kota. Di mana engkau berada hari ini. Sebuah kebangunan rohani yang sudah dinanti-nantikan, dirindukan oleh Allah sendiri.
dan dikerjakan olehnya sendiri melalui hidup kita. Fokus kepada hati Allah. Jangan kepada hati kita. Halo, amin. Lalu yang berikutnya apa yang kita bisa pelajari dari Yunus? Yunus 3. Ayat yang pertama, saya bacakan saja. Jangan cepat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Lalu bersiaplah Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi. Maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semua manusia dan semua ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Ketika raja penduduk kota Niniwe ini dengar firman yang disampaikan oleh Yunus, ini yang mereka lakukan. Mereka sepakat bergerak untuk kebangunan rohani. Mereka sepakat, mereka bergerak untuk mengerjakan kebangunan rohani di kotanya masing-masing. Dan ketika Anda dengar firman Tuhan ini, apakah Anda sepakat bergerak untuk kerjakan kebangunan rohani? Apakah Anda sepakat berpuasa, berdoa di hadapan Tuhan, minta Tuhan datang dan lakukan perkara yang besar, kebangunan rohani terjadi. Ini kota Niniwe, kota yang penuh dosa. Bahkan saking berdosanya, Yunus itu sampai kepahitan. Tapi ketika kota Niniwe ini dengar firman Tuhan, semua dari atas sampai ke bawah, dari yang tua sampai muda, bahkan mereka sepakat bergerak, bahkan untuk hewan-hewan mereka sekalipun harus puasa, nggak boleh makan. Sepakat bergerak untuk kebangunan rohani. 2-3 orang berkumpul sepakat, maka Tuhan hadir. Kita harus sepakat minta kebangunan rohani terjadi. Dimanapun kita berada. Hati kita ini harus penuh dengan kerinduan untuk Tuhan pulihkan kota kita. Hati kita ini harus dipenuhi kerinduan melihat kebangunan rohani terjadi. Oh, hati saya penuh kerinduan. Oh, saya rindu. Walaupun saya nggak tinggal di kota Anda, saya rindu kota Anda mengalami kebangunan rohani. Saya tahu bahwa tayangan ini disaksikan buat Anda yang mungkin ada di kota-kota yang saya nggak ada di sana. Tapi saya berdoa, saya punya kerinduan. Tepat di mana Anda berada hari ini. Di sana Tuhan lakukan perkara hebat. Sepakat. Ketika kita bisa tangkap hati Tuhan, kebangunan rohani, maka kita akan dapat tangannya, Bapak Saudara. Yang Tuhan lihat di dalam sebuah kota, bukan pemulihan ekonominya. Jangan berdoa terlebih dahulu untuk pemulihan ekonomi. Tapi berdoalah terlebih dahulu untuk kebangunan rohani yang terjadi. Karena ketika kebangunan rohani terjadi, maka ekonomi akan dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Kebangunan rohani ini yang Tuhan mau lihat. Di ayat 10, Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan. Yang Tuhan lihat bukan pemulihan ekonomi. Yang Tuhan lihat adalah ketika semua penduduk berubah arah, bertobat, kembali kepada Tuhan. Itulah kebangunan rohani. Mau Allah memulihkan negerimu. Mau Allah memulihkan kotamu. Berdoalah, minta kebangunan rohani terjadi.
maka kotamu akan dipulihkan. Adakah di tempat ini orang-orang yang rindu melihat kebangunan rohani itu? Adakah? Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa berdampak walau kita terdampak? Persembahkan hidup kita untuk rencana Allah. Dari tua muda, besar kecil, pemerintah, berikan hidupmu, izinkan Tuhan pakai hidupmu. Persembahkan hidup kita ini untuk rencana Allah. Dari raja mereka berkabung, mereka menangis di hadapan Allah. Minta satu, pemulihan terjadi. Air mata kita gak boleh untuk mengasihani diri sendiri. Fokus kita gak boleh untuk diri sendiri. Hidup kita gak boleh sia-sia untuk diri sendiri. Tapi hidup kita untuk tujuan mulia, yaitu kebangunan rohani atau pemulihan kota di mana engkau ada hari ini. Apa yang bisa kita kerjakan malam hari ini? Apa yang bisa kita kerjakan? Tepat di mana Anda berada saat ini. Ayo kita sepakat. Seperti yang dilakukan Yunus, memberi dirinya, diutus. Walaupun ia gak suka akan Niniwe. Seperti yang dilakukan raja ketika dia dengar kebenaran firman Tuhan. Yaitu dengan berpuasa, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Cuma satu tujuannya, kotanya dipulihkan. Mau gak hari ini kita sepakat? Dimanapun engkau berada. Kita minta kebangunan rohani. Malam hari ini, berikan air mata kita untuk kebangunan rohani. Kalau Anda adalah jemaat gereja Mawar Syaron, berikan air mata kita untuk melihat 2030-300. Itu terjadi. Dimanapun Anda berada. Gak ada kota kecil dan kota besar. Semua kota berharga. Bahkan kau yang merasa kotaku terlalu kecil, ini hanya sebatas kecamatan. Bahkan untuk level kecamatan Tuhan akan menyebut dengan detail. Seperti yang menyebut Niniwe kota besar. Semua berharga. Halo amin. Anda mau sepakat dengan saya? Anda mau sepakat? Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari tetap angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Malam hari ini adalah waktunya bagi setiap kita untuk fokus kepada hati Allah. Jangan berfokus kepada hati kita. Sama seperti Yunus yang pada mulanya dia berfokus kepada hatinya. Sehingga ia lupakan hati Allah. Padahal ketika kita bisa tangkap hati Allah, itu yang bisa membuat kita tahu bahwa apa yang Allah kasihi gak bisa kita benci. Apa yang Allah kasihi gak bisa kita gak suka. Fokus kepada hati Tuhan. Dan mari malam hari ini dimanapun kau berada, suami, istri, anak-anak, bergandengan tangan. Ketika dengar firman Tuhan ini, sepakat dari tempat engkau berada saat ini. Mata Tuhan menjelajah, mencari orang-orang yang bersungguh hati, merindukan. Dan terjadilah sesuatu. Boom, kebangunan rohani atas kotamu. Sepakat bergerak, usahakan kebangunan rohani. Rindukan kebangunan rohani terjadi atas kotamu. Kalau engkau ada jemaat gereja Mawar Syaron, rindukan dimanapun kau berada hari ini. 2030-300, gereja itu ada di tempat Anda. Kalau engkau adalah jemaat gereja Mawar Syaron, khususnya regional Jawa Timur, 2030 100 gereja itu. Rindukan satu itu adalah kota di mana kau ada saat ini. Usahakanlah. Bekerja bersama-sama. Dari atas sampai ke bawah. Dari tua hingga yang muda. Mereka punya kerinduan yang sama. Ingin kotanya dipulihkan. Ingin kebangunan rohani terjadi. Dan di tempat hari ini engkau berada. Persembahkan hidupmu untuk kemuliaannya. Maukah hari ini engkau dipakai sekali lagi? Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu. Maukah engkau dipakai oleh Allah? Kau persembahkan hidupmu. Hidupku hanya untuk kebangunan rohani yang Tuhan mau kerjakan. Kalau kau bersepakat, mari arahkan tangan kita ke depan. Huramaya syanananana. Kere arararararararara. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
dibangkitkan menjadi orang-orang yang berdiri bagi kota. Mereka dibangkitkan menjadi orang-orang yang berdoa bagi kota. Kami perkatakan kebangunan rohani terjadi. Anak-anak Tuhan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang radikal. Menjadi anak-anak Tuhan yang bergerak. Yang akan menerobos setiap jalan-jalan yang tertutup. Akan mendobrak setiap pintu-pintu yang tertutup. Kami perkatakan hujan pertobatan tercurah atas setiap kota kami. Hujan pertobatan melawat kota kami. Kami perkatakan kematian rohani diubahkan menjadi pembangunan rohani. Kami perkatakan berhembus nafas kehidupan atas kematian rohani. Kami perkatakan revival terjadi. Anak-anak Tuhan bangkit. Pintu-pintu penginjilan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dobrak setiap pintu-pintu yang tertutup. Kami terobos setiap jalan-jalan yang tertutup. Sampai kota kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shikanaya rabakana sikanaya posisi kami di hadapan-Mu hari ini. Kami standing in the camp Tuhan untuk setiap kota-kota yang ada. Malam hari ini Tuhan, kami menarik atmosfer ilahi turun atas setiap kota-kota yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap atmosfer ketakutan saat ini digantikan dengan atmosfer damai sejahtera turun atas setiap kota. Di dalam nama Yesus Kristus, kami perkatakan hari ini Tuhan, terjadi kebangkitan atas setiap kota-kota yang ada. Kami mendobrak setiap pintu-pintu penginjilan saat ini terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Kami memerintahkan setiap kematian rohani saat ini. Kami perkatakan bangkit di dalam nama Yesus Kristus. Biarkan hari ini Tuhan, kami melihat bahwa hati Bapa berbalik kepada anak. Kami akan melihat hati anak berbalik kepada Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Siapa karala yang bayar, siapa karala yang bayar, siapa karala yang kami berkatakan bangkit Nehemia, orang-orang biasa yang menangkap hati Tuhan atas kota, yang akan membangun setiap tembok-tembok yang runtuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mesbah doa yang runtuh dibangun kembali, mesbah pujian dan penyembahan yang runtuh dibangun kembali. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan yang bertahta atas kota kami. Keadaan kota kami tidak akan pernah sama lagi. Tingkat kriminalitas semakin berkurang di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkat kemiskinan semakin berkurang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kota kami ada di hati-Mu. Engkau mengasihi kota kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shikanaya rabakana sikanaya rabakana sikanaya Shikanaya rabakana sikanaya panji Kristus atas setiap kota-kota yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus terjadi kemenangan besar atas setiap kota, terjadi kebangkitan besar atas setiap kota. Bahkan kami perkatakan Tuhan, gereja-gereja Tuhan bangkit di dalam nama Yesus. Kami memperkatakan setiap anak-anak Tuhan bangkit di dalam nama Yesus, mengambil fungsi yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan melihat gelombang api kebangunan rohani terjadi atas setiap kota. Kami akan melihat Tuhan, api kebangunan rohani semakin besar atas Indonesia. Hari ini Tuhan, kami bawa Indonesia, kami bawa
Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada hari ini. Jadilah saksi Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus mau memakai hidupmu. Semua berharga di hadapan Allah. Tidak ada orang yang terkecil. Bahkan yang terkecil tetap terbesar di kerajaan surga. Dimanapun kau berada hari ini. Mari kita menjadi saksi Allah untuk melihat sebuah kebangunan rohani yang besar terjadi atas kota-kota. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang menjadikan engkau besar, engkau indah, sempurna. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih, anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihimu, mengasihi keluargamu, dan akan mengerjakan keselamatan atas keluargamu, atas seisi kotamu. Juga penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus memampukanmu, mengurapi, memberikan hikmat, pengertian, pengetahuan ditambah-tambahkan. Sukacita damai sejahtera. Roh Kudus sendiri yang akan membawa engkau masuk dalam kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar. Kemenangan-kemenangan, terobosan, bahkan kebangunan rohani dikerjakannya bersama-sama denganmu. Kau yang percaya terima berkat Allah. Mari dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku.